itu laki-laki tuh kalau berkumpul itu kongko-kongko atau lagi ngopi atau lagi apapun, itu mereka dengan bangga dan kerennya bercerita kepada orang-orang bahwa hari itu dia pakai siapa, hari itu mau cari perempuan yuk, cari cewek yuk gitu. Tapi kalau kalian katakan begini, oh aku daripada menggunakan yang haram, jauh lebih baik aku menikah lagi. Terus pasti sahutan orang-orang di lapangan atau di secara fakta kehidupan itu langsung dia sahut, oh itu namanya bodoh, oh itu namanya bego tuh. Apakah dirimu yakin dia lebih baik daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang sama-sama kita cintai? Apakah kau yakin dia lebih baik daripada Ali bin Abu Thalib, pintu gerbang ilmu, menantunya Rasulullah? Kau yakin dia lebih baik? Nah, apa kau yakin dia jauh lebih baik daripada Hanan Ataki? Apa kau yakin dia jauh lebih baik daripada Aagim? Kalau kau ragu, maka tanya dalam dirimu. Terkadang kalian tidak tahu saja, dan terkadang kalian mungkin belum melihat saja atau belum terbongkar saja gitu. Tapi kalau terbongkar asalkan tidak menikah lagi, selalunya kalian maafkan karena berpikir tentang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua bukan hanya laki-laki tapi juga kita semua, laki-laki dan perempuan, ibu-ibu, ya lebih banyaknya sih ibu-ibu ya. Saya pengen berbagi satu hal kepada kita semua, bukan berarti saya lebih hebat, saya lebih pintar, tidak, tapi namanya berbagi. Saya berusaha hanya berbagi saja. Kalian mungkin lihat judul ya, jadi setelah kalian baca judulnya, maka tonton videonya sampai habis supaya kita tidak salah paham. Tapi bagi kalian yang tidak menonton sampai habis, atau kalian malas lihat video ini, silahkan skip, tapi jangan kemudian kalian menjadi salah paham, itu bukan tanggung jawab kami. Kalian lihat tuh judulnya, kerennya zina, hinanya poligami. Ya memang, betul. Kita lihat fenomena di hidup kita, fakta di hidup kita, tanya diri kita sendiri gitu. Tanya diri kita pribadi, bahwa sebenarnya sekarang ini secara fakta di luaran, itu memang zina itu sudah menjadi keren. Dimana saya katakan dia keren, itu laki-laki tuh, kalau berkumpul itu, kongko-kongko atau lagi ngopi atau lagi apapun, itu mereka dengan bangga dan kerennya bercerita kepada orang-orang bahwa hari itu dia pakai siapa, hari itu mau cari perempuan yuk, cari cewek yuk gitu. Berbicara lagi tentang karaokean, pokoknya cari cewek itu keren tuh. Jadi semakin banyak dia bisa mencari cewek, semakin banyak dia bisa pakai cewek, itu makin keren tuh. Dia terasa seperti lebih keren daripada yang lainnya. Nah ini yang saya sebut zina itu keren jadinya. Nah tapi ketika di kelompok itu, coba kalian bicara begini nih. Saya udah beberapa kali survei ya, ke banyak tempat itu saya survei gitu. Tapi kalau kalian katakan begini, oh aku daripada menggunakan yang haram, jauh lebih baik aku menikah lagi. Terus pasti sahutan orang-orang di lapangan atau di secara fakta kehidupan, itu langsung dia sahut, oh itu namanya bodoh. Oh itu namanya bego tuh. Kalau bisa beli nasi buang bungkusnya, ngapain dimakan semuanya gitu. Itu bodoh tuh. Kalau bisa cuma pakai aja, ngapain sampai ngeribetin rumah tangga dan segala macam. Ribet nanti, hidup kita ribet sama istri dan segala macam tuh. Nah ini yang sudah menjadi sangat kacau nih. Kalian kita sama-sama tahu ya, siapapun yang menonton video ini kita sama-sama tahu. Begitu banyak prostitusi yang sekarang sudah luar biasa tuh, dengan aplikasi yang sifatnya chattingan, yang akhirnya diisi oleh banyaknya wanita-wanita yang mendagangkan dirinya. Pertanyaannya simpel, itu perempuan kok banyak banget tuh yang menjajakan dirinya, itu perempuan kok banyak banget tuh. Pertanyaan siapa yang pakai? Kalau tidak banyak, tidak mungkin juga menjamur itu. Laki-laki itu memang sulit ya bertahan dengan satu pasangan. Terkadang kita merasa bahwa yang di rumah kita adalah yang paling setia. Kalian mungkin tidak tahu saja gitu. Kalian mungkin tidak merasakan saja dia tidak jujur tuh. Saya simpel sih berpikir, tapi nanti boleh kita diskusikan gitu. Kenapa ayat Allah terhadap nikahilah 1, 2, 3 atau 4 di antara kamu itu tidak mengharamkan saja poligami. Kenapa? Pertanyaannya simpel gitu. Saya tahu bahwa ayat itu turun untuk mengurangi istri-istri waktu zaman Arab dulu tuh. Karena istri mereka 30, 40, akhirnya Allah menghargai dan mengangkat derajat wanita pada saat itu. Dulu waktu itu ya derajat wanita itu sangat hancur ya, diperlakukan sebagai budak. Kacau, akhirnya Islam hadir mengangkat derajatnya. Tapi pertanyaan simpel, kenapa tidak Allah haramkan saja? Mungkin ya bagi saya, tapi mungkin nanti kita diskusikan atau kita sama-sama belajar nanti. Kenapa? Kenapa? Kalau saya berperasaan ya, berpikir mungkin bisa jadi Allah mengetahui bahwa ada laki-laki yang memang tidak sanggup dan tidak bisa bertahan dengan satu. Sehingga dia mungkin memilih, akhirnya Allah tidak mengharamkan
Karena Allah tidak akan mencoba kaumnya di luar batas kemampuannya. Ini saya rasa sangat penting saya bahas karena saya begitu miris tuh. Saya bekerja di lapangan ya. Apa pekerjaan saya nanti suatu saat ke kawan-kawan di video akan tahu. Saya tapi yang pasti kerja saya itu di lapangan berhadapan dengan penjahat, penipu, orang baik, tidak baik, kemudian pembunuh, kemudian koruptor dan lain-lain. Jadi saya begitu miris ya melihat laki-laki itu begitu banyaknya yang membanggakan jinahnya tuh dan membodohkan orang yang nikah lagi. Sebagai contoh lagi yang kita ketahui bersama ya, itu laki-laki setiap kumpul kalian harus tahu bahwa omongannya kadang-kadang perempuan dan perempuan lewat cewek cantik, mantap kali ya gitu. Itu laki-laki tuh, sejatinya laki-laki tuh di kehidupan nyata. Nah, ini tidak pernah menjadi bahan ceritaan tuh. Misalnya saya tahu tuh ada teman saya yang ya saya tahu dia jajan atau apa gitu, tapi teman-teman lain juga tahu, tapi ini tidak pernah menjadi bahan ceritaan. Tapi jika ditemukan ada orang yang menikah lagi itu jadi bahan ceritaan tuh sama tetangga-tetangga, semua kalian ceritain, oh, istrinya dua, istrinya tiga, istrinya empat, gila ya gitu. Nah ini akhirnya inilah yang saya maksud bahwa akhirnya zina itu menjadi keren tuh dan poligami itu kayak jadi hina di mata kita gitu. Nah, jangan sampai kita nanti terlalu cepat sampai pada fase di mana Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali terasing gitu. Apa maksudnya gitu? Dia akan kembali asing di mata kita gitu. Kita hina dengan perintah Allah tuh. Kita hina dengan seorang laki-laki yang bertanggung jawab, kita hinakan dia, kita benci dia gitu. Begini ya kawan-kawan, apakah saya saat ini sudah berpoligami? Belum gitu. Tapi bukan berarti saya membenarkan diri saya, tapi ini untuk semuanya. Begini ya, saya paham bahwa wanita itu juga tidak mudah untuk menerima secara hati, secara kesedihan. Tapi Allah itu menggaransi kepada wanita yang ikhlas bukan karena dipoligaminya. Saya berusaha memahami ini ya. Yang wanita yang bisa ikhlas melakukan itu karena Allah, itu adalah wanita yang digaransi oleh Allah menjadi kekasihnya Allah. Kenapa? Allah juga tidak sembarangan meletakkan surganya dan meletakkan tempat untuk kekasihnya. Kenapa? Karena hanya wanita yang punya keikhlasan tinggi, yang hidupnya hanya dia serahkan kepada Allah lah, yang mampu untuk bisa menerima poligami itu secara baik dan ikhlas, benar-benar ikhlas. Nah, jadi pertanyaannya begini, jadi bukan karena poligami itu, kalau di poligami terus kau masuk surga, bukan ya? Percuma juga dirimu di poligami, akhirnya kau nggak ikhlas, akhirnya durhaka kepada suami, tidak lagi mau melayani suami, maka itu menjadi percuma gitu. Namun bagi perempuan yang mampu akhirnya dia dipoligami kemudian dia ikhlas untuk dipoligami saja, dirimu bisa ikhlas karena Allah, apalagi yang lainnya. Jadi di sini teman-teman saya pengen berbagi. Namun ada juga lagi nih yang selalu berbicara di mana-mana ya, di medsos banyak kita lihat. Jadi kalau di poligami itu ya lebih baik kita tinggalkan saja gitu. Kita pisah saja gitu, biarkan saja dia nikah lagi sama yang lain, udah lepaskan aku. Pertanyaannya simpel, pertanyaannya remeh tuh. Dan ini menjadi aneh loh. Ini yang juga saya katakan bukan hanya zina, tapi perbuatan jahat menjadi keren atau sesuatu yang bisa dimaafkan. Tapi poligami yang dihalalkan oleh Allah sesuatu menjadi sesuatu yang tidak bisa dimaafkan oleh kalian. Di mana nih saya katakan di sini nih. Jadi kalau suamimu misalnya mabuk-mabukan, pulang, ya mabuk itu jelas haram. Dia pulang, mungkin kok biasa. Ada beberapa perempuan yang biasa dan mengizinkan. Bahkan di rumahnya mabuk-mabukan. Itu hebat tuh. Kok biasakan, kok biarkan saja tuh. Oke? Nah kemudian kalaupun ada yang tidak mengizinkan suaminya mabuk, tiba-tiba pulang mabuk, kemudian kau marah-marah dan segala macam, suami meminta maaf, berjanji tidak mengulangi lagi, kau maafkan, kau berusaha untuk sabar dan ikhlas. Oh, di sini enak kita bicara sabar dan ikhlas. Nah kemudian suamimu berjudi, begitu juga. Akhirnya kau maafkan dan kau berusaha menjadi yang sabar. Dan terakhir, ketika suamimu ketahuan selingkuh, tapi dia belum menikah ya, masih selingkuh doang atau jajan atau apa, dia minta ampun, dia minta maaf samamu, terkadang kau maafkan dia. Tapi, kenapa pertanyaannya begini? Pada saat dia menjalankan perintah Allah, berusaha menjadi laki-laki yang lebih bertanggung jawab, berusaha menghindari zina, berusaha untuk halal karena Allah, kau malah meninggalkannya. Kau malah tidak mau lagi melayaninya sebagai seorang suami. Pertanyaannya mudah. Itu suamimu adalah orang yang bertanggung jawab, yang lebih memilih sesuatu yang halal dan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab atas apapun yang dia perbuat. Dia tidak menginginkan sesuatu yang haram, dia tidak ingin dia berzina. Tapi kenapa kalian tinggalkan? Nah, simple.
Kalian pernah nggak muncul pertanyaan ketika dia menjalankan perintah Allah kemudian kalian tinggalkan dia, apakah ini bukan durhaka namanya kepada suamimu? Ini pertanyaannya. Kita dihadapkan dengan pilihan itu. Nah, saya paham bahwa wanita itu sangat berat. Allah juga tahu. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kesedihanmu, keberatan, dia janjikan kau akan bahagia dunia dan akhirat. Satu hal, kau ragu saja kau besok tidak bisa makan, itu adalah bentuk keraguanmu kepada Allah. Nah, apalagi kau ragukan janji Allah ketika kau menjadi orang yang sabar, ikhlas semua karena Allah, maka kau akan menjadi wanita yang bahagia dunia dan akhirat. Satu hal, saya tidak yakin tuh. Pertanyaan saya simpel, tapi ini hanya bentuk pertanyaannya. Kalian yakin nggak bahwa suamimu yang di rumah, yang tidak tahu apakah dia beragama atau tidak, ini untuk semua ya video ini, untuk semua orang yang tidak tahu apakah dia sholat atau tidak, pertanyaannya simpel. Apakah dirimu yakin dia lebih baik daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang sama-sama kita cintai? Apakah kau yakin dia lebih baik daripada Ali bin Abu Thalib, pintu gerbang ilmu, menantunya Rasulullah? Kau yakin dia lebih baik? Nah, apa kau yakin dia jauh lebih baik daripada Hanan Ataki? Apa kau yakin dia jauh lebih baik daripada Aagim? Kalau kau ragu, maka tanya dalam dirimu. Terkadang, ini mohon maaf, bukan saya memecah ini, tapi nanti akan ada solusi mungkin. Ini mohon maaf, terkadang kalian tidak tahu saja. Dan terkadang kalian mungkin belum melihat saja atau belum terbongkar saja gitu. Tapi kalau terbongkar asalkan tidak menikah lagi, selalunya kalian maafkan karena berpikir tentang anak-anak. Ini miris saya, terutama lebih lagi saya miris ketika ulama-ulama saya tuh, ustadz-ustadz itu, orang-orang yang menjadi panutan bagi kita semua, ini menjadi hina karena poligami. Kalian tidak tahu betapa hinanya laki-laki di luar yang berjajan, berzina dan segala macam. Nih, contoh kemarin viral ya, Hanan Ataki karena udah beristri dua, kalian ada hujatan-hujatan, astagfirullahaladzim, kalian istighfar lah, dia sedang menjalankan perintah Allah, aku laki-laki nih, jadi aku tahu bahwa dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab, yang betul-betul menjauh dari zina dan berusaha mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah itu, jadi apa yang kita hinakan gitu, Abdullah Gimnastiar tuh, saya hormat, kenapa? Karena dia berusaha menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Nah itu, dan dia tetap bertanggung jawab kepada kedua istrinya, bahkan ada yang tiga seperti Arifin Ilham dan lain-lain, bertanggung jawab, mereka bahagia. Dan jangan coba ukur kebahagiaan mereka gitu, karena saya bisa pastikan kalian yang satu-satunya itu belum tentu bisa lebih sebahagia Aisyah yang dipoligami oleh Rasulullah, belum tentu lebih bahagia daripada istrinya Anan Hataki, belum tentu lebih bahagia daripada istrinya Abdullah Gimnastiar. Bisa jadi mereka jauh lebih bahagia daripada kita semua yang istri kita satu tuh di rumah. Ya, kenapa? Karena ketika mereka ikhlas, Allah yang berjanji sama mereka akan bahagia dunia dan akhirat. Nah itu ya. Nah, dan kita dihadapkan dengan pilihan tuh. Ingat, rubah pola pikir kita. Ya. Sulit memang. Tapi istri saya gimana bang? Istri abang gimana? Oh ya, istri saya cuma pesan satu kepada saya. Suatu saat nanti ketika kamu menjadi suami yang tidak mampu menahan nafsumu untuk mau lebih dari satu, maka pesanku cuma satu, daripada berzina lebih baiklah menikah lagi. Itulah pesan dia memang. Sehingga saya berani membuat VT ini dengan resiko dan ya, tapi kamu paham ya kata dia. Ketika kamu mengambil langkah itu, maka semua orang akan menceritaimu. Semua orang akan, tetangga-tetangga akan mencercamu. Orang akan melihat kau aneh. Mungkin omonganmu tidak akan didengar lagi. Tapi itulah resiko hidup. Nah, ketika kita betul-betul berusaha di jalan Allah. Jadi ini yang mau saya sampaikan kepada kalian, bahwa Allah lebih mengetahui itu. Ada laki-laki yang memang dia tidak bisa satu. Bahkan saya, kalau saya lebih ini lagi ya, bahkan saya yakin bahkan semua laki-laki itu tidak ada yang bisa satu sebenarnya. Di luar dia tetap juga nengok cewek itu. Cuma kita nggak tahu aja. Oke? Nah, jadi itu ya. Menahannya itu berat gitu. Bagaimana bang? Ya, nahannya itu berat dan itu bukan mudah. Ya. Nah, kalian berharap tuh, apalagi parahnya tuh kalau sampai kalian berharap suami kalian yang laki-laki itu tidak melihat wanita lain di luar, sementara ujiannya di situ yang diberikan Allah. Itu sama dengan kalian meminta ujian kepada suami kalian itu dihentikan, suruh dia mati, berhenti ujiannya. Jadi di situ ya. Ketika Allah menguji dia,
dengan wanita, maka pilihan diberikan Allah kepada dia. Kau nikah di jalanku, atau kau zinahin, atau kau dengan cara yang haram, menggunakan matamu dengan cara yang haram. Saya betul-betul mau mengajak kita merubah pola pikir kita. Jangan hinakan laki-laki yang bertanggung jawab. Jangan hina laki-laki yang bertahan dengan perintah Allah. Dan ingat, tidak pernah poligami itu sampai merusak psikologi anak. Apalagi kalau dua-duanya istrinya beragama. Jika suaminya beragama, dia menikah lagi karena Allah, maka dia didik dua-dua istrinya, dua-dua menjadi teman. Oke? Kalian yang para perempuan, sering kan punya teman, tapi akhirnya ketika teman kalian menikah, udah kalian kehilangan teman. Akhirnya kalian tidak pernah punya teman itu. Oh bisa kok suamiku jadi teman, anakku jadi teman. Iya beda. Jadi ketika kau punya teman seumur hidup, suami mau nikahi satu lagi, maka dua-dua itu ketika kalian akur, coba bayangin, sekali bayangin bahagianya gitu. Sebulan 2 bulan mungkin dia sakit gitu, tapi bahagianya pasti ada. Abang enak kali ngomong bahagia-bahagia mana. Ingat, yang saya katakan ini kan janji Allah. Ketika kau menjadi wanita yang sabar, ketika kau menjadi wanita yang ikhlas dengan suamimu menjalankan perintah Allah daripada dia berzina, maka kau akan menjadi wanita yang bahagia dunia dan akhirat. Nah itu ya. Jadi ayo sama-sama kita rubah pola pikir kita, dan kalian yang laki-laki, untuk kalian semua laki-laki. Jadi saya bukan buat video ini hanya untuk perempuan tuh, untuk kalian laki-laki. Ayo sama-sama dong kita jadi laki-laki. Kenapa saya mau buat video ini? Karena ini akan menjadi benteng juga untuk diri saya. Benteng seperti yang saya katakan yang lainnya. Ketika saya nanti berada di luar, saya aneh-aneh dengan perempuan, wah bang itu pandai ngomong di kamera aja. Jadi saya senang buat video ini supaya saya terlindungi nanti di luar gitu. Untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau mau main-main yang aneh-aneh, daripada yang berzina menikah lagi. Oke? Nah, bagi kalian semua laki-laki, ayo jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Jujurlah sama istrimu. Jujur. Laki-laki bukan perkara dia hebat berkelahi. Laki-laki bukan perkara kau sekuat apa mencari uang. Tapi laki-laki adalah manusia yang bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, keluarga, dan kepada Allah. Membawa keluarganya bahagia dunia dan akhirat. Jadi, begini ya kawan-kawan. Kalau kalian, saya yakin nanti akan terjadi banyak diskusi di sini. Tapi diskusilah dengan cara yang baik. Kalau kalian tidak baik, kami akan tetap baik. Tapi intinya cuma satu, saya bukan menghujat kalian para wanita, saya bukan menghujat laki-laki, tapi ayo sama-sama. Ini akan menjadi asik ketika pola pikir kita bagus. Dan ayo sama-sama, jangan hina orang yang poligami. Harusnya puji dia berani bertanggung jawab. Oke? Jangan begini, jangan kita di rumah menghina, apalagi sampai berani ya. Tadi saya katakan berani menjat Sanana Taki, kalian berani menjat Sabdullah Gimnasiar. Sebelum berani menjudge mereka, pada saat kau mau tidur, lihat dulu muka suamimu, apakah bisa lebih baik dari mereka. Ya, belum tentu kan? Belum tentu. Maka ketika kau yakin belum tentu bisa lebih baik dari mereka, maka jangan coba-coba hujat mereka. Bukan karena saya laki-laki, tapi ulama saya, ulama kita, dakwah kita itu sedang menjalankan perintah Allah. Dan dia bertanggung jawab. Kalian lihat dia bahagia. Terakhir, kau yang satu-satunya belum tentu bisa lebih bahagia daripada yang kedua, yang ketiga. Kalian ada lihat yang poligami itu diceraikannya satu persatu, bahkan ada yang dinikahinya sampai 11, ada yang 4, ya, tapi ada yang ceraikannya satu tidak. Tapi kita lihat sama-sama di mana-mana. Jadi yang satu ini cerai terus di mana-mana. Bahkan terlihat nanti romantisnya gitu sebagai selebritis, tiba-tiba cerai, ya kan? Tapi yang 3 kok baik-baik aja, akur gitu, berteman mereka asik gitu lihatnya. Itulah terkadang kalian takut menghadapi rasa sakit karena ragu dengan janjinya Allah bahagia dunia dan akhirat. Saya rasa itu yang ingin saya berbagi kepada kalian. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lagi, dan materi ini juga bisa saya kembangkan berdasarkan dari komentar dan tanggapan dari kalian semua. Cukup sekian. Billahi fisabilillah haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.